Apa hakikat yang kita kerjakan? Yang kedua, apa hakikat yang mengerjakan? Nah, ini juga harus tahu. Kalau yang dikerjakan hakikatnya kita tidak tahu, ditambah lagi siapa, kodrat apa yang mengerjakan amalan itu di diri kita. Ini kalau kita juga nggak paham, ini akan jatuh kepada hafalan-hafalan dan permainan akal. Kenapa? Kita percontohkan seperti syariat. Syariat itu apa sebetulnya? Syariat ini adalah sebuah ketentuan marhalah ibadihi fil jazadin, yaitu amal baik yang dilakukan oleh jasad. Amal baik menandakan yang menyembah dengan ibadah itu beda. Menandakan yang menyembah dia menjalankan amaliyahnya. Menandakan orang beribadah dia menjalankan hakikat ruhaniyahnya. Ini beda. Kalau kita tidak mengerti, tujuan dari syariat itu adalah mendapatkan hakikat. Nah, kita lihat orang yang tidak mendapatkan hakikat ibadahnya, Allah tidak memberikan keberuntungan seperti yang Allah janjikan. Hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Dirikanlah salat dan dapatkanlah kemenangan. Mendirikan salat ini tidak mudah. Kalau mengerjakan atau ifa'alus sholah itu mudah. Hafal ayat, hafal rakaat, itu namanya mengerjakan, bukan mendirikan. Kalau yang mendirikan beda. Iqamatis sholah, dirikanlah sholat. Mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah dikala kita sholat? Tahukah kita kenapa 5 waktu? Tahukah kita kenapa rakaatnya beda-beda? Tahukah kita siapa kodrat Tuhan di diri kita dan mana kodrat umat di diri kita? Dengan satu takbiran kita harus mendirikan mana kodrat umat dan mana kodrat Tuhan yang akan menjadi pensaksian, karena sholat itu adalah fardu ain atau wajib menyaksikan. Kita harus tahu makna. Jadi kalau hakikat dari ibadah ini kita tidak paham, kita lihat banyak orang yang tekun melaksanakan syariat saja tanpa ada nilai hakikatnya. Mana bukti Allah memberikan suatu hidayah, suatu karomah, suatu barokah? Ada keluhan umat Islam kebanyakan, Buya, saya rajin sholat, bahkan sholat hajat, sunnah hajat, apapun saya lakukan di malam hari. Sholat fardu, belum lagi datang waktu saya sudah duduk di masjid, begitulah rajinnya saya. Tapi kenapa hidup saya begini aja? Nasib saya nggak ada perubahan, kemudahan dalam hidup saya tidak datang. Janji Allah seperti tidak terjadi di diri saya, Buya. Kenapa itu? Padahal saya berbuat baik. Betul. Tidak ada yang mengatakan sholat itu perbuatan salah. Tetapi jangan lupa, kalau tidak paham hakikat dari perbuatan itu bernama ibadah. Kalau itu tidak terjadi, maka
amaliyah yang dikerjakan menjadi suatu masalah besar. Apa contohnya? Naik kita pada sajadah. As-sajadah ini nama lembaran Al-Quran. Nah, kita harus menginjak sajadah itu. Sebetulnya ini sangat tinggi maknanya. Kita harus tahu diri mana yang tidak bersekutu dengan Allah dan tidak berdosa naik sajadah. Kalau diri yang berurat dan berdarah ini memiliki najis, memiliki hadas, tapi diri yang hakikat, diri yang sangat kenal dengan Allah, kita harus hadirkan. Kita harus hadirkan. Karena diri itu dia tidak berurat dan tidak berdarah, hakikat bagi Allah. Akhirnya terinjaklah sajadah. Naik sajadah udah sama aja naik angkot. Ya, akhirnya apa? Kesalahan sudah di depan matanya Allah. Angkat tangan, lipat tangan, pura-pura mati. Allah bilang, qabla mutu anta mutu. Salat itu mendirikan mati sebelum mati. Tapi karena kita tidak tahu bagaimana qabla mutu anta atau ente mutu atau ante mati, ini tidak terjadi. Alam diri tidak berubah, Baitullah gagal masuk ke dalamnya. Perhitungan fikih datang, Anda bersalah telah menginjak-injak as-sajadah dan melaksanakan pura-pura dalam beribadah. Kenapa? Inilah yang disebut Rasulullah mengembala domba. Apa sebetulnya yang makna dari mengendala domba? Kalau hanya Rasul mengembala kambing, ngapain dikeluarkan di Al-Quran? Tapi kalau kita tahu maknanya, yang mengembala domba itu apa? Datang dari rumahnya, orang ke masjid, dia ke masjid. Orang berdiri, dia berdiri. Orang ruku, dia ruku. Orang sujud, dia sujud. Orang duduk, dia duduk. Orang pulang, dia pulang. Nah, siapa yang mengekor seperti itu? Itulah kata orang domba-domba tersesat tadi. Rupanya kambing itu orang yang tidak paham. Nah, ini yang menjadi kata-kata hakikat tadi. Harusnya kita tahu apa yang kita gerakkan dari rumah sampai ke masjid. Sampai di masjid, tahu kita mana yang hak, mana yang batil di diri kita. Tahu kita fungsi takbir. Tahu kita apa maksudnya ruku. Tahu kita maksudnya sujud. Apa maknanya duduk. Siapa yang bergerak. Siapa yang menggerakkan. Berwudu kita 3 kali. Apa makna 3 kali? Kalau enggak apa yang diwudu, yang disucikan? Kenapa harus 3 kali? Siapa yang berdiri? Apa itu soli? Perbuatan hakikat itu harus nyata kita alami. Itu yang ibadah. Kalau gerakan jasad itu namanya amaliyah, jatuhlah menjadi syarat. Makanya syariat itu jamaah sebetulnya ada 3 artinya. Pertama, syariat ini maknanya adalah syarat. Ya. Nah, syarat ini apakah syarat sah sholat itu? Nah, kita harus tahu. Nah, yang kedua, arti syariat ini isyarat. Nah, apa isyarat? Semua yang digerakkan itu hanya isyarat. Sebetulnya ada yang digerakkan, bukan hanya sekedar bergerak.
Kalau kosong gerakan kita, maka iblis akan mengisi posisi kosong tadi. Disitulah letaknya sholat kita itu batal atau gagal. Ibadahnya gagal, dapat amaliyahnya saja. Padahal sholatnya fardu. Kenapa? Fardu ain, wajib menyaksikan. Karena kita tidak tahu hakikat yang bisa disaksikan dalam sholat, maka pandangan kita kosong. Kalau kosong, itulah yang diisi oleh setan, iblis, sehingga kita kemana-mana lagi. Nah, makanya fardu ain, fardu itu wajib ain menyaksikan. Inilah yang paling penting para jemaah. Mengenali, menjadikan dan mendirikan hubungan Baitullah dengan Allah. Ini wajib. Karena ba'da itu bukan waktu. Ba'da ini adalah nama waktu. Kalau waktu, wakto'ah. Tapi ba'da ini nama waktu. Ya, nama waktu. Apa nama waktu? Ada zuhur, ada isya. Itu nama waktu, 5 waktu. Bukan nama solat. Solat itu 1, tidak 5. Namanya 5. 5 ini nama waktu, bukan nama solat. Nah, ini juga harus benar-benar kita pahami. Ya. Isi-isi solat itu apa? Syarat sah solat itu 3. Yang pertama fikli, kedua khauli, ketiga khalbi. Fikli itu artinya siapa yang berbuat. Khauli itu apa yang kamu baca, apa makna yang kamu baca. Sudah bisa nggak melihat yang dibaca? Yang ketiga khalbi, di mana kita berdiri solat, mana alam solat itu. Nah, ini jadi harus kita ketahui semuanya. Mengkaji diri dan mengkaji sholat itu sama. Jadi jangan coba-coba mengkaji diri tanpa jalur sholat. Ini akan bisa merusak. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di balik semua itu ada hal yang penting. Apa yang penting melebihi segalanya? Nyata bagi semua sebuah Tuhan dan nyata bagi Tuhan sebuah umat. Mana si wujud Tuhan dan mana si wujud umat? Bagaimana mendapatkan dua kodrat ini yang akan dipertemukan di alam mati, yaitu sholat? Ini wajib. Kenapa? Awal diri adalah Tuhan, ba'dal tunggal wahid mula jadinya. Awaludin ma'rifatullah. Awal diri berkodrat Tuhan, awal agama mengenal nama Tuhan. Dan yang ketiga, inna lillahi, kembali diri kepada Tuhan. Ini yang 3 fardu di dalam Islam. Jadi di sini kita belajar. Tentunya sebelum kita belajar, kita harus melaksanakan 4 kewajiban. Jadi tidak mudah kalau ingin mengkaji kepada Tuhan ini, mengkaji diri kepada Tuhan. Itu tidak mudah jamaah. Harus dijalani proses, dinamakan proses taharoh. Ya, proses taharoh ini kalau di tarekat dinamakan proses takali. Ya. Jadi proses taharoh. Apa proses taharohnya? Karena di kajian tauhid ini adalah kajian tertinggi di dalam Islam. Makanya syahadat sebelum sholat sudah ada. Makanya dikaji dulu syahadat itu, baru bisa syahadah ahad ihram, baru bisa menyatu dalam sholat. Jadi kita harus lakukan 4 amal besar. Pertama, melaksanakan taharoh kolbi. Apa yang ditaharoh kolbi? Mensucikan hati halus. Kolbi ini tidak semua umat loh yang punya. Ya,
yang banyak dipunyai umat itu melihat tingkatannya. Qalbi ini mendirikan alam azali Allah dalam hati, dinamakan hati halus. Nah, hati halus inilah qalbi mu'mini baitullah, hati orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Nah, ini belum ada rumahnya, bagaimana wujudnya ada? Nah, itu ya, ini namanya taharoh qalbi, mensucikan hati halus. Nah, yang kedua taharoh kodrat. Mana taharoh kodrat? Membersihkan batin Allah dalam nyawa. Yang kedua mensucikan zat Allah dalam rohani. Yang ketiga membersihkan nuraninya Allah dalam jasad. Nur zat batin adalah diri hakikat yang wajib disucikan. Itu mewakili diri. Yang ketiga membersihkan jalan pandangan, jalan ilmu. Bersihkan syariat, sucikan hakikat, sucikan tarekat, sucikan ma'rifat. Disucikan syariat adalah wujud dan maujudnya Allah. Disucikan dari wujud manusia dan maujudnya manusia. Kedua, hakikat. Hakikat itu yang disucikan adalah rasa. Nah, itu ada cara-caranya. Yang ketiga, yang disucikan adalah tarekatnya. Jalan, yaitu pandangan. Jadi pandangan ini harus disucikan juga. Jadi enggak sembarangan kalau mengaji tauhid kepada Allah itu. Nah, yang keempat, yang disucikan ma'rifat. Apa ini kata ma'rifat? Wujud Allah semata, sucikan dari kepemilikanmu menjadi haknya kembali. Nah, ini baru yang keempat, taharoh total. Apa yang taharoh total? Diambil zat dari makomnya yang suci, meliputi sekalian alam, sehingga luputlah kodrat manusia, terwujudlah kodrat Tuhan yang sangat suci. Nah, inilah subhana Allah. Nanti itu ada adab-adabnya. Jadi demikian jamaah, untuk memulai suatu belajar di jalan Allah, jangan buru-buru kita melaksanakan tanpa kita memahami di balik rahasia-rahasia semuanya. Jadi harus kita belajar, dan adab-adabnya dibersihkan dan disucikan. Jangan kita buru-buru terlanggar, lebih baik kita siapkan hati kita. Kita butuh Tuhan. Ya, kalau orang butuh Allah, dia pasti rajin belajar. Kita sudah berapa usia kita sekarang? Coba bayangkan, udah segini-gini usia, belum juga tahu Tuhan. Bagaimana anak di rumah punya bapak nggak tahu Tuhan, punya ibu nggak ngerti Tuhan, nggak kenal Allah? Apa jaminannya? Apa kamu akan tertawa di kala mereka diazab oleh Allah? Karena hubunganmu dengan mereka itu dunia akhirat. Kenapa di akhirat kamu gagal? Untuk apa kamu berhasil di dunia? Kalau di akhirat kamu sudah bernasib-nafsi dengan keturunanmu. Ini pikirkan baik-baik. Beragama mudah dari rumah ke masjid sampai. Bertuhan selangkah aja susah dapatnya. Ingat kalam-kalam saya itu. Jadilah kamu seorang bapak atau seorang ibu yang bertuhan. Agama akan indah bagi orang yang bertuhan. Tuhan menjadi Tuhan bagi orang yang bisa menyembahnya. Demikian para jemaah sekalian, supaya lebih dimengerti. Tahap awal ini tujuan kita mengkaji diri dalam sholat, mengkaji sholat dalam diri. Coba diulang, apa kita? Moto kita mengkaji sholat dalam diri dan mengkaji diri dalam sholat. Jangan mau keluar dari itu.
Mengkaji solat dalam diri, mengkaji diri dalam solat. Karena solat adalah sallahu daim, satu wujud kodrat, memiliki dua jiwa. Bisa menghadirkan Tuhan, bisa menghadirkan umat. Itulah diri. Tapi diri yang mana? Diri yang berdiri. Bukan dirimu, bukan dirinya, tetapi sesuatu yang berdiri. Maka kamu lepaskanlah rasa memiliki, tapi kamu tetapkan menjaga rasa amanah memelihara sebuah diri. Karena diri itu menjadi pegangan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.